Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan dan mendemokan proyek UAS kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iqbal 1 Januar NPM terkait 6. Jadi di sini saya ingin menjelaskan topologi jaringan, mikrotik dan switch. Perkenalkan, nama saya Fadila Nisa Putri Widodo dengan 3 digit NPM terakhir 268. Di sini saya menjelaskan bagian pengujian. Perkenalkan, nama saya Kevin Jeremy Suryono dengan NPM 3 digit terakhir 259. Di sini saya menjelaskan konfigurasi. Perkenalkan, saya Bella Putri Kusuma Wardani dengan NPM 3 digit terakhir 028. Di sini akan konfigurasi. Oke, yang pertama di sini saya ingin menjelaskan topologi jaringan. Jadi di sini topologi jaringan yang digunakan pada proyek ini terdiri dari satu router mikrotik CAR yang terhubung ke internet melalui NAT Cloud dan satu Ethernet switch yang berfungsi sebagai penghubung antar router dengan klien. Kemudian router mikrotik bertindak sebagai pusat pengelolaan jaringan yang menangani fungsi VLAN, DHCP server, routing, NAT, firewall, dan QoS. Kemudian jaringan dibagi menjadi 4 VLAN sesuai kebutuhan instansi, yaitu VLAN 10 untuk divisi A, VLAN 20 untuk divisi B, kemudian VLAN 30 untuk administrasi, dan VLAN 40 untuk tamu. Setiap VLAN memiliki subnet yang berbeda sehingga dapat memisahkan lalu lintas jaringan antar divisi. Pemisahan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan, memudahkan pengelolaan jaringan, dan mengurangi broadcast yang tidak diperlukan. Kemudian yang kedua ada setting mikrotik. Oke, di sini mikrotik dikonfigurasi sebagai perangkat utama yang mengelola seluruh layanan jaringan. Interface 1 digunakan untuk koneksi ke internet melalui NAT Cloud, sedangkan interface terang digunakan untuk menghubungkan mikrotik dengan switch dan membawa seluruh VLAN. Pada mikrotik dibuat 4 VLAN, yaitu VLAN 10 sebagai divisi A, kemudian VLAN 20 sebagai divisi B, dan VLAN 30 sebagai administrasi, kemudian yang terakhir VLAN 40 sebagai tamu. Kemudian setiap VLAN diberikan gateway yang berbeda sesuai subnet masing-masing. Selain itu, pada setiap VLAN diaktifkan DHCP server agar klien dapat memperoleh alamat IP secara otomatis tanpa konfigurasi manual. Kemudian mikrotik juga dikonfigurasi untuk melakukan inter-VLAN routing sehingga perangkat yang berada pada VLAN berbeda dapat saling berkomunikasi sesuai kebutuhan. Untuk memberikan akses internet kepada seluruh klien, diterapkan konfigurasi NAT menggunakan metode masquerade. Dari sisi keamanan, firewall digunakan untuk memblokir akses dari VLAN divisi A, divisi B, dan tamu menuju VLAN administrasi. Kemudian yang terakhir, ada setting Ethernet switch. Oke, jadi di sini Ethernet switch dikonfigurasi untuk mendukung implementasi VLAN. Kemudian port yang terhubung ke mikrotik diatur sebagai trunk port sehingga dapat meneruskan seluruh trafik VLAN ke router. Sementara itu, port yang terhubung ke klien diatur sebagai akses port dan ditempatkan pada VLAN yang sesuai dengan divisinya. Kemudian port untuk divisi A ditempatkan pada VLAN 10, port untuk divisi B ditempatkan pada VLAN 20, port untuk administrasi pada VLAN 30, kemudian yang terakhir port untuk tamu pada VLAN 40. Dengan konfigurasi tersebut, setiap perangkat hanya dapat berada pada segmen jaringan yang telah ditentukan, sehingga pemisahan jaringan antar divisi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rancangan topologi. Kemudian selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Selanjutnya ada konfigurasi interface. Pada tahap pertama ini dilakukan konfigurasi interface jaringan. Interface yang terhubung ke switch diberi nama trunk karena digunakan untuk membawa seluruh VLAN menuju switch, sedangkan interface yang terhubung ke internet diberi nama WAN. Penamaan interface ini bertujuan agar konfigurasi lebih mudah dipahami
dan meminimalkan kesalahan saat melakukan administrasi jaringan. Kemudian yang kedua ada konfigurasi VLAN. Dibuat 4 VLAN pada interface terang, yaitu VLAN 10 digunakan untuk divisi A, kemudian VLAN 20 digunakan untuk divisi B, VLAN 30 untuk administrasi, dan VLAN 40 untuk tamu. Dengan adanya VLAN, jaringan dapat dipisahkan menjadi beberapa segmen sehingga lebih aman, terorganisir, dan mengurangi broadcast yang tidak diperlukan. Kemudian yang ketiga ada IP pool, yaitu konfigurasi DHCP pool, berfungsi untuk menentukan rentang alamat IP yang akan dibagikan secara otomatis kepada klien. Setiap VLAN memiliki rentang IP yang berbeda sehingga tidak terjadi konflik alamat IP antar jaringan. Kemudian yang keempat ini ada konfigurasi DHCP server. Konfigurasi DHCP server kemudian diaktifkan pada setiap VLAN. Fungsi DHCP server adalah memberikan alamat IP, gateway, dan DNS secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Dengan cara ini, pengguna tidak perlu melakukan konfigurasi IP secara manual. Kemudian ini ada konfigurasi port, yaitu pada tahap awal dilakukan penamaan interface dengan indeks 0 diubah namanya menjadi serial 10 untuk memudahkan identifikasi fungsi interface saat melakukan konfigurasi dan troubleshooting. Pemberian nama yang sesuai membuat administrator lebih mudah memahami topologi jaringan dan mengurangi kesalahan saat konfigurasi. Selanjutnya ada konfigurasi cost quality of service. Sebagai fitur tambahan, diterapkan quality of service atau cost menggunakan simple queueway. VLAN administrasi diberikan bandwidth maksimum 10 Mbps dengan prioritas tertinggi karena digunakan untuk aktivitas penting. Divisi A dan divisi B masing-masing mendapatkan bandwidth 2 Mbps, sedangkan VLAN tamu dibatasi hingga 1 Mbps agar tidak mengganggu performa jaringan utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya di IP address. Untuk di sini setiap VLAN diberikan alamat IP yang berfungsi sebagai gateway. Gateway digunakan sebagai jalur komunikasi bagi klien untuk mengakses jaringan lain maupun internet. Selain itu, gateway juga memungkinkan proses inter VLAN routing sehingga perangkat pada VLAN yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Untuk selanjutnya ada konfigurasi DHCP client. Pada interface WAN diaktifkan DHCP client agar router mikrotik memperoleh alamat IP secara otomatis dari jaringan internet atau NAT cloud. Dengan konfigurasi ini, router tidak perlu diberikan alamat IP WAN secara manual. Terus selanjutnya ada konfigurasi DHCP network. Ini berfungsi untuk menentukan informasi yang akan diberikan DHCP server pada klien, seperti gateway dan DNS server. DNS yang digunakan adalah Google DNS 8.8.8.8 agar klien dapat melakukan resolusi nama domain saat mengakses internet. Lalu selanjutnya ada konfigurasi firewall, IP firewall filter di layar. Ini berfungsi untuk meningkatkan keamanan jaringan. Aturan pertama mengizinkan koneksi yang sudah terbentuk sebelumnya agar komunikasi tetap berjalan normal. Selanjutnya dibuat aturan yang memblokir akses dari VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 40 menuju VLAN 30 atau administrasi. Dengan demikian, data pada jaringan administrasi lebih terlindungi dari akses pengguna lain. Lalu selanjutnya ada konfigurasi NAT. Di layar tertulis IP firewall NAT. Di sini konfigurasi NAT menggunakan metode masquerade. Fungsi NAT adalah menerjemahkan alamat IP private dari seluruh VLAN menjadi alamat IP yang digunakan pada interface WAN. Dengan
Dengan konfigurasi ini, seluruh klien dapat mengakses internet melalui satu koneksi internet yang sama. Lalu selanjutnya ada konfigurasi routing atau IP route yang terakhir. Pada tahap terakhir dibuat default route menuju gateway internet dengan alamat 192.168.100.1. Route ini digunakan untuk meneruskan seluruh trafik yang menuju jaringan luar sehingga seluruh VLAN dapat mengakses internet. Selain itu, MikroTik juga berfungsi sebagai router yang menangani komunikasi antar VLAN. Melalui konfigurasi VLAN, DHCP server, routing, NAT, firewall, dan QoS, jaringan berhasil dibangun sesuai spesifikasi tugas. Setiap VLAN memperoleh IP secara otomatis, dapat mengakses internet, memiliki pengaturan keamanan melalui firewall, serta mendapatkan pembagian bandwidth sesuai kebutuhan masing-masing divisi. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengujiannya. Jadi yang pertama adalah pengujian VLAN. Gimana caranya? Oh, ini. Jadi dari setiap divisi itu kita harus mengecek IP DHCP-nya. Bentar. Nah, di sini sudah keluar semua IP DHCP-nya. Jadi di sini kita akan langsung menguji dari VLAN 10 ke divisi B. Jadi kita tes ping saja. Ini ke divisi B. Nah, di sini sudah berhasil ya, jadi menunjukkan bahwa komunikasi antar VLAN berhasil dilakukan. Lalu untuk selanjutnya ada pengujian NAT. Di sini kita memakai ping 8.8.8.8 di semua VLAN. Ini sudah jalan. Begitupun kalau misalkan di divisi B, ini juga sudah jalan. Lalu untuk yang di administrasi, ini juga sudah jalan. Dari tamu juga sudah jalan. Nah, pengujian NAT ini dilakukan untuk memastikan seluruh VLAN ini bisa mengakses ke internet. Untuk pengujian yang ketiga adalah pengujian firewall. Jadi, kelompok kami itu menerapkan aturan VLAN 10, 20, dan 40 tidak bisa mengakses ke VLAN 30, yang berarti divisi A, divisi B, dan tamu tidak bisa mengakses ke administrasi. Jadi, apabila di ping dari divisi A ke administrasi, ke VLAN 30, hasilnya tidak boleh keluar seperti ini, 84 bytes from ini. Jadi harus timeout. Jadi kita coba ping ke VLAN 30, hasilnya juga tidak boleh keluar. Begitu juga tamu. Berarti di sini aturannya sudah memenuhi. Sedangkan kalau misalkan VLAN 30 ini harus bisa mengakses ke semua VLAN 10, 20, dan 40. Kita contohkan saja di sini kita mengecek dari VLAN 10. Di sini sudah jalan. Lalu kita cek ping, tes ping ke VLAN 20. Nah, di sini ada timeout, tapi setelah itu bisa langsung jalan. Selanjutnya tes ping ke VLAN 40. Nah, di sini juga jalan. Hasilnya itu menunjukkan bahwa VLAN administrasi tetap dapat mengakses ke seluruh VLAN lainnya. Lalu untuk pengujian yang terakhir ada QoS, yaitu pengujian untuk memastikan pembagian bandwidth dan prioritas trafik telah diterapkan sesuai konfigurasi. Hasilnya ada ini. Berdasarkan hasilnya, VLAN administrasi yang ini memperoleh bandwidth sebesar 10 Mbps. Dan ini ada di prioritas tertinggi. Sedangkan di bandwidth divisi A dan divisi B memperoleh bandwidth-nya sebesar 2 Mbps dan VLAN tamu dibatasi 1 Mbps. Sekian video demonstrasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.